masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku, masa mudaku, masa yang ku kenal. Ku tinggalkan semua dosaku. La 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 la. Shalom dan selamat siang para siswa-siswi yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah VCC Club bersama Gospel Light for Indonesia. Apa kabar para sisi yang dikasih Tuhan? Ya tentu kami berharap kita semua dalam keadaan baik, namun apapun yang terjadi dalam hidup kita, biarlah hati kita tetap melimpah dengan ucapan syukur. Ya baiklah para sisi yang dikasih Tuhan, sebelum kita memulai ibadah ini, kita akan mengawali dengan doa bersama terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ibu Merisa Ang. Kepada Ibu Merisa dipersilahkan. Mohon di-unmute, Bu. Selamat siang, selamat berjumpa adik-adik sekalian, begitu pula dengan rekan-rekan sepelayanan di sini. Mari kita mulai VCC Club kita ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di surga maupun di bumi, terima kasih banyak atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Betapa besar kuasa kasih-Mu, Engkau membangunkan kami pada pagi hari ini, kami bisa menikmati matahari-Mu, bisa menghirup udara-Mu dengan bebas, dan kami berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama, meskipun dalam ruang virtual, Bapak. Namun tidak mengurangi berkat yang akan Kau berikan kepada kami, Bapak. Tidak mengurangi sukacita yang ada dalam diri kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Bapa di sorga, kiranya Kau memberkati ibadah virtual ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Biarlah malaikat-malaikat-Mu hadir di samping-samping kami ya Bapa. Biarlah Engkau selalu memberkati kami dan berkenan hadir dari awal hingga berakhirnya. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Ang. Ya baik, para siswa yang dikasih oleh Tuhan, selanjutnya saya akan menyampaikan kepada kita semua apa sih VCC Club, ya, apa visi dan misinya. Ya, ibadah VCC Club atau ibadah virtual siswa-siswi Indonesia Club diselenggarakan oleh Gospel Light for Indonesia. Nah, Gospel Light for Indonesia atau GLFI ini bukanlah sebuah gereja, tetapi sebuah lembaga pelayanan interdenominasi yang bekerja sama dengan banyak gereja, banyak sekolah, dan lembaga-lembaga Kristen lainnya. Nah, VCC Club diadakan setiap Jumat siang jam 12 siang. Nah, apa yang menjadi visi dari VCC Club? Yang pertama, menjadi komunitas siswa-siswi Kristen yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di masa muda. Lalu misinya ada 3. Yang pertama, saling mengenal di antara siswa-siswi Kristen di Indonesia. Yang kedua, saling membangun iman untuk menghadapi tantangan anak muda. Yang ketiga, saling mendorong untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia siswa. Itulah yang menjadi visi dan misi dari VCC Club. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Tata Riani, STH MPD, mari kita sama-sama menaikkan satu lagu pujian, yaitu Karena Salib-Mu.
yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk selanjutnya kepada Ibu Pendeta Tatariani, kami persilahkan. Halo, Shalom. kita bersama berdoa dulu sebelum Tuhan kita bacakan, nanti akan disertai. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kasih setia yang selalu Engkau berikan bagi kita. Saat ini kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan akan kami pelajari. Sehingga hal itu memberikan kekuatan iman percaya kami kepada Engkau. Agar kami tetap senantiasa teguh di dalam iman percaya, setia selamanya kepada Engkau. Waktu kami sekalian dengan kuasa Roh Kudus, agar firman-Mu sungguh nyata dalam hidup kami selama-lamanya.
Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus kami sedia mendengar firman. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada kesempatan siang hari ini secara khusus yaitu dari Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-16 hingga yang ke-20 dengan perikop perintah untuk memberitakan Injil. Ayatnya yang ke-16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ayatnya yang ke-17, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi." Ayat yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Kita kembali ke ayat yang ke-16, kita akan bahas bersama para sisi. Salam sekali lagi untuk kita semua, para sisi dan juga ibu bapak guru. Ya. Minggu yang lalu kita bersama telah mendengarkan penjelasan firman Tuhan bahwa kita adalah bagian orang yang percaya kepada Yesus, dan betapa bersyukurnya kita telah menjadi bagian dari Yesus karena kita memiliki DNA Yesus. Karena itu kita disebut sebagai anak-anak Allah atau murid Allah. Nah, di sini kita bersama akan melihat bagaimana masa Yesus hadir di tengah-tengah dunia. Yang dikatakan bahwa Yesus adalah 100% manusia dan sekaligus juga 100% Allah. Ya, kalau para sisi ingat bahwa ada 12 murid Tuhan Yesus ya. Kalau di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 12 sampai 4 itu ada 12 murid Yesus. Dalam ayat yang ke-16 dikatakan 11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan kepada mereka. Kira-kira nih, para sisi tahu enggak kira-kira satu orang itu siapa dari 12 murid Tuhan Yesus itu yang tidak bersama-sama dengan mereka? Ada yang tahu? Ya, siapa? Yang mengkhianati Yesus, yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ya, Yudas Iskariot. Ya. Sehingga dia tidak bersama-sama menyaksikan Yesus yang telah bangkit dari kematian, yang telah menyerahkan hidupnya untuk kita manusia. Ia telah menebus kita dari salah dan dosa sehingga kita diselamatkan. Nah, Yesus menuntun muridnya ketika itu
supaya mereka tetap yakin dan tetap teguh dan percaya. Dan ternyata apa yang terjadi dari ke-11 murid Tuhan Yesus itu, ayat yang ke-17, ya, mereka yang tetap bertahan dan percaya kepada Yesus, ternyata sungguh ada yang percaya, tetapi ada juga yang ragu. Nah, ini tentu menjadi pergumulan ya, untuk kita para sisi. Sejauh mana kepercayaan kita kepada Yesus yang sudah menebus dosa kita, sehingga kita menerima kemuliaan bersama-sama dengan Dia. Bagi yang percaya dengan sungguh-sungguh, dengan spontanitas ketika itu mereka langsung menyembah Dia, mengagungkan Dia, memuliakan Dia. Tetapi ternyata ada yang ragu-ragu. Keraguan itu membawa mereka tidak mampu untuk menyembah Yesus. Keraguan itu membawa mereka di dalam kebimbangan. Apakah sungguh yang telah dituntun oleh Tuhan dalam hidup mereka itu? Dan bukankah itu juga ada banyak terjadi dalam kehidupan manusia, orang yang percaya, sehingga mereka sulit untuk menyembah Tuhan? Ya, bisa kita katakan dalam penjelasan pertemuan-pertemuan, renungan diskusi firman Tuhan yang lalu, pernah dikatakan ternyata ada sikap dan perilaku orang yang percaya tetapi tidak mencitrakan kehidupan orang percaya. Yang dikatakan hanya sebatas identitas dirinya sebagai orang Kristen. Tetapi perilaku hidup dan kehidupannya jauh daripada kekristenan itu sendiri. Nah, inilah terjadi dari kehidupan murid-murid ketika itu. Oke, sekarang kita lihat kembali apa yang terjadi dalam ayat yang ke-18. Ya. Yesus tetap peduli bagi kehidupan seluruh umat manusia, termasuk mereka yang ragu-ragu. Yesus memberikan keyakinan dengan mendekati mereka dan berkata kepada mereka, "Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi." Wow, ini luar biasa. Di mana Yesus berkuasa di sorga dan di bumi. Nah, artinya Yesus itu adalah jalan dan petunjuk satu-satunya kehidupan kita manusia untuk menuju sorga. Dan yang mampu menyelamatkan hidup kita di muka bumi ini dari dosa-dosa. Karena itu kita tidak perlu ragu-ragu untuk menyembah Yesus sebagai juru selamat kehidupan kita. Dan bahkan keselamatan yang telah kita miliki, yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu bukan sampai hanya pada diri kita, tetapi harus kita beritakan, harus kita saksikan dalam kehidupan kita orang percaya. Nah, sebagaimana perikop kita tadi, pertama dikatakan perintah untuk memberitakan Injil. Kalau dikatakan perintah, itu berarti sesuatu yang harus dilakukan. Ya. Sesuatu yang harus berarti wajib, tidak bisa tidak.
Ya, bukan sesuatu pilihan dalam kehidupan orang Kristen. Jadi setiap orang Kristen bertanggung jawab. Setiap orang yang percaya kepada Yesus harus bertanggung jawab untuk memberitakan Injil. Apa itu Injil? Ya, pada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya dijelaskan bahwa Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik tentang siapa? Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kehidupan manusia dari dosa, dari api neraka. Ya. Dan dikatakan dalam bahasa Yunani disebut dengan Evangelion. Ya. Jadi Injil itu bertumpu kepada diri Yesus yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Nah, semoga ini meyakinkan dan memampu kita bersama sehingga kita menjalankan fungsi kita sebagai murid Kristus yang sudah ditebus akan salah dan dosa kita bersama. Oke, lanjut bagian ayat ke-19. Nah, ini yang dikatakan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pergilah, itu yang saya katakan tadi, perintah Allah yang harus dilaksanakan. Suatu yang wajib bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Dan itu harus disuarakan. Bukan hanya dalam lingkup gereja di mana kita bisa terus bertumbuh, tetapi di mana saja dan kapan saja berada. Artinya dunia ini menjadi tempat untuk kita bersama-sama menyampaikan kabar baik tentang Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya. Yesus Kristus yang telah berkorban di kayu salib. Yang telah memberikan nyawanya dan cuma-cuma sehingga kita menjadi layak dan pantas untuk menjadi anaknya. Nah, para sisi, inilah bagian yang harus kita miliki. Pertanyaannya, kapan kita boleh melaksanakan ini? Apakah harus menunggu kita sudah sukses dulu? Ataukah apa menunggu kita sudah menjadi sebuah pendeta? Apakah menunggu kita menjadi orang yang sudah terampil? Tidak. Dikatakan ketika kita percaya kepada Yesus dan mengimaninya, bahkan kita yakin dan percaya keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan itu kepada hidup kita, maka di situ pula lah pengutusan itu diberikan kepada kita orang yang percaya. Dia tidak bisa, pemberitaan itu disekat oleh ruang dan waktu. Tapi kita dikatakan bahwa setiap orang yang percaya adalah tubuh Kristus. Dan ia adalah gereja itu sendiri. Dan disinilah penting kita bersama untuk menjalankan tanggung jawab orang percaya. Sebagai pembuktian bahwa kita percaya kepada Yesus. Karena itu setiap orang yang percaya, dia akan menerima baptisan. Setiap gereja akan melaksanakan baptisan ini biasanya. Para sisi. Dan biasanya disertai pernyataan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mengapa? Bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus dia harus dibaptis. Ya, kita bersama mengingat bahwa Yesus juga pernah dibaptis ketika ia hadir di tengah-tengah dunia ini dan menjalankan amanat Allah, yaitu dapat
Kita lihat di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Yesus dibaptis. Yesus menyerahkan dirinya dengan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis ketika itu. Di sanalah ia menunaikan tugas karyanya untuk menyelamatkan dunia ini dan seisinya termasuk kita manusia. Peristiwa baptisan hendak mengingatkan setiap orang yang percaya rentetan kehidupan peristiwa Yesus di tengah-tengah dunia ini. Dari penyampaian amanat Allah, perintah agung Allah itu dikatakan, ia jalankan dalam ketaatan, di dalam kesalehan, di dalam ketekunan, walaupun dalam perjalanan hidup Yesus, ia akan mengalami penderitaan, tantangan, penghinaan, dan itu ia lewati semua hanya demi cinta kasihnya kepada umat manusia. Dan bersyukurlah bagi setiap kita orang yang percaya bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib itu, dia mati hanya untuk kita. Dan ia berikan dengan cuma-cuma. Sehingga kesalahan yang begitu besar, yang tak terampuni dan tidak mampu dilakukan oleh manusia secara pribadi untuk melepaskan dirinya dari dosa, hanya Yesus yang mampu melakukannya. Dan itu yang luar biasa bagi kita semua. Nah, kematian sebagai bukti bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga menyaksikan bahwa ia yang telah berkuasa atas bumi dan sorga. Pembuktian itu nyata dan itulah kunci iman setiap orang yang percaya. Dalam kebangkitannya, melalui hidup yang bersama-sama, ia menyaksikan pada hari Pentakosta bahwa ia akan kembali ke pangkuan Bapa, tetapi ia tidak pernah meninggalkan setiap orang yang percaya kepadanya. Ia akan menyertainya sehingga melalui kuasa Roh Kudus yang selalu senantiasa membisikkan dalam pikiran dan hati kita untuk menuntun kita tetap berada pada jalan kebenaran yang telah Yesus lakukan. Dan hanya Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak seorang pun yang dapat melakukan itu. Hanya Yesus Kristus. Ini yang luar biasa yang harus kita pegang. Jalan Allah itu lurus sebagai panah ini. Ya. Lurus ke depan. Itulah yang dituntun, diberikan oleh Yesus. Kemudian kita bersama mengingat bahwa kita sudah menerima baptisan. Berarti itulah artinya kesungguhan, bukti nyata bagi setiap orang yang percaya. Keselamatan itu ada dan menjadi milik kita. Namun pertanyaannya, bagaimana keselamatan itu yang sudah kita terima, nampakkah di dalam karakter kehidupan kita yang menjadi murid Yesus? Dan ini juga yang harus kita jawab dalam pergumulan hidup pribadi kita, agar kita tetap terus mampu menjalankan apa yang menjadi amanat agung Allah dalam hidup orang yang percaya kepadanya. Oke, kita lanjut ayat yang ke-20. Ya ini, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ajarkanlah, ada makna pengajaran. Jadi ada tanggung jawab dalam setiap pribadi kita yang percaya ini, bahwa Allah ingin kita memberi teladan, contoh sesuai yang diperintahkannya.
Tidak mesti harus dari hal-hal yang wah dan besar. Para sisi. Ya, kita juga sudah pernah dengar yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam persekutuan PCC kita dulu. Ya, contoh yang disampaikan Guru. Ya, ada di dalam Galatia pasal 5. Ya, ayatnya 22 sampai 23 tentang buah roh. Ya. Ada yang tahu 9 buah roh itu? Para sisi? Kira-kira apa aja? Nah, kalau di layar ini ada punya ya guru saya. Nah, yang pertama apa buah-buah roh itu? Kalau kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 hingga 23. Yang pertama itu kasih, sukacita, kemudian damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, inilah yang menjadi bagian yang harus dimiliki setiap para sisi. Paling tidak, sehingga kita mampu membedakan karakter yang sesuai yang diharapkan Yesus dengan kebanyakan manusia di dunia ini. Ya, pernah diungkapkan juga dalam apakah seorang presisi pantas untuk mengkonsumsi narkoba? Tentu tidak. Ya. Apakah seorang posisi pantas untuk merokok? Tentu tidak. Apakah seorang posisi pantas untuk membuli sesamanya di sekolah? Tentu tidak. Ya. Nah, apakah posisi kalau marah langsung merusak fasilitas sekolah? Tentu tidak. Nah, kalau buah-buah roh yang Allah perintahkan ini 9 ini saja, wow, sungguh luar biasa kita menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara kita. Itu adalah bukti, bagian kecil tentang kesaksian kita terhadap Yesus yang telah kita terima, yang menyelamatkan hidup kita, yang menuntun perilaku hidup kita menjadi baik, dan orang melihat terang itu. Mengapa dia memiliki perilaku seperti ini? Karena dia percaya kepada Yesus. Karena itulah yang diinginkan oleh Yesus dalam hidupnya. Penguasaan diri. Nah, ini penting. Setia. Nah, dan Yesus selalu membantu kita. Menolong kita. Dia katakan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Nah, karena itu jangan khawatir. Jangan takut. Untuk menyampaikan kesaksian hidup kita yang percaya kepada Yesus yang benar-benar menyelamatkan hidup kita. Bahwa kita yang sudah ditebus oleh Yesus dari dosa kita menerima keselamatan. Sehingga keselamatan itulah membawa kita untuk berbuat baik. Bukan sebaliknya ya. Kita berbuat baik supaya kita selamat. Beda. Sebagaimana penjelasan ibadah-ibadah sebelumnya, bahwa kekristenan itu, bahwa kita sudah diberikan jaminan keselamatan oleh Yesus Kristus. Nah, bukti itulah keselamatan yang kita miliki sehingga kita berbuat baik. Ya, orang yang percaya, dan saya yakin para sisi semangat
untuk tidak khawatir apapun tentang kehidupan ini. Apapun tantangan. Dan itulah sebuah resiko orang yang percaya kepada Yesus. Ada banyak rintangan dan tantangan di tengah-tengah dunia ini. Merambah di segala sisi kehidupan kita. Ada banyak setiap orang yang percaya dan bersaksi kepada tentang Yesus. Mereka terkadang ditangkap, terkadang mereka dikucilkan, terkadang ada yang dibuang, bahkan mendapat perlakuan yang tidak pantas. Jangan menyerah. Bersama dengan Yesus, Yesus selalu topang kita, Yesus selalu membantu kita. Ya, Yohanes juga pernah katakan pasal 14. Ya, Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percaya kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Itulah bukti. Allah 100% sebagai Allah dan 100% sebagai manusia. Bahkan juga ditegaskan di dalam Yosua pasal 1 ayat 9. Dikatakan, bukanlah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, bagi orang yang percaya kepada Yesus, kita tidak boleh khawatir yang berlebihan. Tidak boleh takut. Ia akan selalu sertai kita. Dan jangan goyah untuk selalu terus memberitakan Injil. Para sisi dalam kehidupan kita, sejak percaya, mari kita ambil bagian dari pemuritan yang telah Yesus berikan ini. Jangan menunggu nanti. Tetapi saat ini, ketika kita percaya kepada Yesus yang telah menebus dan dosa dan kesalahan kita, maka saat itu di pundak kita ada sebuah tanggung jawab yang harus kita segera lakukan. Dan tidak berhenti di pundak kita. Karena Yesus selalu selalu menopang kuk yang ada di pundak kita. Pada sisi, lakukanlah apa yang menjadi bagian yang bisa kita lakukan. Bersaksi tentang Yesus dalam hidup kita. Karena keselamatan itu harus dinampakkan, harus dinyatakan, dan dibuktikan sebagai bagian tanggung jawab kita bersama. Bagaimana menjadikan semua manusia menjadi murid Kristus. Ya, inilah firman Tuhan untuk kita pada kesempatan hari ini. Dan kita bersama masuk dalam tanya jawab. Ya, kami serahkan kepada Bapak Pendeta Jonathan. Persilakan. Iya, wow, terima kasih Bu Pendeta Tatariani untuk penyampaian kabar baik firman Tuhan hari ini. Iya, luar biasa ya. Jadi ini ya Bu Pendeta ya, nggak perlu harus nunggu jadi pendeta atau jadi hamba Tuhan atau jadi apalah gitu ya untuk memberitakan Injil ya Bu Pendeta ya, asalkan kita orang percaya berarti ya. Ya. Betul ya? Iya. Oke. Ya baik. Para siswa yang dikasih oleh Tuhan, kita ada dikit waktu kalau ada yang ingin bertanya. Ya, para siswa mungkin boleh bertanya secara langsung juga
boleh ya. Jadi dengan mengangkat tangan seperti itu, atau bisa menuliskan di chatroom ya. Nah, tapi sebelum tanya jawab, kita mau sama-sama foto bersama dulu ya. Nah, mari kita buka video kita. Nah, ini udah ada yang angkat tangannya. Nah, tapi kita foto bersama dulu. Kita buka video kita semuanya. Iya, Kak Cakra ada nggak ya? Oke, kalau nggak ada, saya aja yang akan memfoto ya. Oke, baik. Kasih tanda love ya. 1, 2, 3. Iya, lagi 1, 2, 3. Masih satu layar lagi. Wah, belum buka semua ini. Masih pada tertutup ini videonya. Oke, baik. Terima kasih para siswa yang kasih Tuhan. Nah, sekaligus saya juga mengingatkan kepada kita semua bahwa ibadah ini juga menyediakan e-sertifikat ya. Nah, itu sekaligus menjadi link absensi e-sertifikat yang nanti bisa diisi namanya, kemudian alamat emailnya harus tepat, harus benar, jangan ada salah. Karena apa? Karena e-sertifikatnya akan dikirimkan langsung melalui emailnya ya. Jadi sekali lagi isi nama, kemudian alamat emailnya. Nah, kalau ada kesulitan di dalam mengklik linknya, ini Bang Leo sudah memberikan link e-sertifikat, bisa diklik, bisa diisi. Kalau ada kesulitan, silakan menghubungi kami, seperti itu ya. Ya, baik. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Nah, ini Bu Roska sepertinya mau bertanya atau sampaikan sesuatu. Silakan Bu Roska. Iya, Pak Jo, seru banget. Ternyata perintah memberitakan Injil itu loh. Bayangin, berita Injil itu kan ada jaminan kita ke surga. Iya, Bu. Berarti kita kan punya masa depan itu, Pak Jo. Oh iya dong, Bu. Pasti itu, Bu. Wow, jadi mulut ini pasti nggak bisa berhenti memberitakan itu. Karena kita punya masa depan. Contohnya gini loh, Pak Jo. Ya, Bu Roska. Contohnya gini. Kalau ya, ada di satu toko jual handphone iPhone murah meriah, asli, hebat. Wow, terus beneran. Bu Roska pergi ke toko itu. Murah kali. Terus ibu beli, murah banget. Nah, setelah itu ibu gembira nih dapat sesuatu yang harusnya mahal harganya, tapi kita dapetin murah sekali. Nah, tentu saja Bu Roska langsung telepon kakak Bu Roska. Tahu nggak kau? Ada di sana handphone iPhone lo mereknya murah kali, kamu cepet pergi. Murah. Ayo, terus saya telepon lagi paman saya. Paman, ada yang jual iPhone lo paman. Cepetan, sebelum habis. Cepetan, paman. Saya telepon lagi Pak Jo. Pak Jo, saya juga dikasih tahu dong, Bu Roska. Jadi kan kayak begitu ya spiritnya ya Pak Jo. Apalagi hidup yang kekal. Iya, betul, Bu Roska. Iya, aduh terima kasih loh Ibu Tata. Wah, betul banget, Bu Roska. Iya, wonderful. Iya. Wow ya, jadi memberitakan Injil itu jadi sukacita, menjadi kesukaan gitu ya, bukan menjadi beban. Betul, karena ya sama seperti itu tadi, iPhone murah, siapa yang nggak mau kan gitu ya. Betul. Sama juga kalau kita makan di restoran gitu ya. Wah, ini restorannya enak gitu ya, terus kita ngomong-ngomong ke yang lain, padahal kita nggak dapat persenan dari restorannya ya. Tapi apalagi dosa kita udah diampuni Pak Jo. Wah iya, betul. Masa depan lagi jaminan keselamatan. Enaknya pasti kita mau berkaor-kaor, kuak-kuak terus memberitakan Injil Kristus. Iya, jadi kita harapin para sisi juga gitu ya Pak Jo ya. Iya Bu Roska, betul sekali. Ya, silakan para sisi, ada yang mau tadi ada yang angkat tangan tadi ya. Siapa tadi namanya ya? Udah hilang angkat tangannya ya. Oke, silakan. Kalau ada yang mau bertanya langsung. Wah, ini dari Bita. Silakan Bita. Bisa buka kameranya, bisa bertanya. Bisa langsung Bita. Nggak usah buka kamera ya, Pak?
Oke, silakan Bita. Jadi gini Pak, memang saya mulai dari kecil itu, mulai dari bapak saya, nenek saya itu memang Kristen. Tapi gini Pak, pertanyaan saya ini gini, saya memang selalu ke gereja gitu, tapi pertanyaan saya yang paling besar ini, kenapa Tuhan Yesus itu mau turun dari surga ya ke bumi, terus disalibkan hanya untuk menebus dosa manusia? Kan kita yang salah gitu kan, kenapa harus dia gitu, kenapa Tuhan mau itu? Nggak nalar maksud saya Pak, nggak nalar. Iya. Terus satu lagi gini Pak, dari mana tahu kita tentang firman-firman Tuhan ini? Dapat di mana? Dan siapa yang pertama kali yang menemukan firman Tuhan ini? Wah. Pertanyaan yang mantap ini. Itu aja Bita? Itu aja Pak. Oke, baik. Iya, Ibu Tatariani mau menjawab lebih dulu, silakan. Atas pertanyaannya. Yang pertama tadi ya, berkaitan dengan Yesus, kenapa dia mau begitu? Mau menebus dosa kita. Ya. Bahwa kita sadari kita ini manusia yang buat siapa, yang menjadikan siapa sejak penciptaan. Allah lah yang menjadikan kita dan membentuk kita. Dia menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Dan Dia mengatakan bahwa seluruh ciptaannya itu amat baik. Jadi kita manusia ini sangat berharga, bernilai di hadapan Allah. Karena kita milik Dia. Tetapi karena dosalah manusia tercemar sehingga ia jauh daripada Allah ketika itu. Dan dalam perjalanan sejarah hidup manusia ternyata dengan upaya dayanya untuk bisa bebas dari dosa itu tidak ada yang bisa mampu membebaskan dan melepaskannya dari belenggu dosa. Maka Allah berinisiatif atas kasih-Nya sehingga Ia rela berkorban dan mau kembali untuk menjadikan manusia seperti awal yang mulia, yang berakal budi, yang segambar dengan rupanya. Itu sehingga kita bercermin bahwa yang kita lihat itu sesungguhnya adalah gambar Allah. Diri kita adalah gambar Allah itu sendiri. Ya, itu jawaban yang pertama. Yang kedua, tahu dari mana firman Tuhan? Siapa yang menemukannya? Ya. Yang pertama bahwa orang percaya kepada Allah. Dia percaya akan kehadiran Allah. Itu tadi, bahwa karena manusia sudah diselamatkan di dalam Yesus, maka tuntunan penyertaan Roh Kudus itulah yang dia saksikan, yang dia kemukakan. Sehingga pengalaman-pengalaman iman itulah yang kemudian dituturkan. Dan akhirnya dari sejarah pembuatan Alkitab itu dari pengalaman iman orang percaya. Dan semua intinya tertuju kepada Yesus. Dan kita bisa melihat bahwa Yesus memakai siapa saja menjadi alatnya. Dari latar belakang kehidupan yang kelam, yang jelek, yang pahit,
bahwa Yesus tertuju kepada orang yang berdosa sekalipun Tuhan pakai, apalagi kita. Nah inilah sehingga nyata dari para nabi dan kemudian seterusnya, maka tertulislah sebuah Alkitab. Jadi pengalaman iman dan penyertaan Allah yang bekerja kepada setiap orang yang mengungkapkan pengalaman iman itu. Itu bagian yang bisa saya berikan, karena kalau sejarahnya bisa, waktunya tidak bisa selesai ini, Bu Ros. Kalau saya jelaskan sejarah, ya siapa yang menemukan Alkitab itu, yang menulisnya, ya itu saja. Mungkin bagi Bu Roska atau Pak Jonathan, silakan kalau mau berikan tanggapan juga aja. Iya. Terima kasih sekali Bu Tataryani. Oke, ya Bu Roska mungkin juga ingin. Iya, supaya lebih jelas aja ya. Sebenarnya apa sih gambaran Allah dalam diri kita? Itu kita bingung ya. Iya ya, apa gambarannya ya? Hidungnya kah? Matanya kah? Rambutnya kah? Tangannya kah? Apa gambaran Allah dalam hidup kita sehingga dia mau mati untuk kita manusia? Nah, ingat ya, Adam sebelum dia hidup, dia dikasih yang disebut hidup. Dan hidup ini milik Tuhan melalui nafasnya. Sehingga ketika Adam diciptakan, Allah menghembuskan nafas kehidupan dan Adam pun terbangun. Bukan terbangun, hidup. Wow. Ada kehidupan, detak jantung. Dan ini, detak jantung ini, hidup ini, nyawa ini, roh ini, jatuh sudah ke dalam dosa. Dan upahnya adalah neraka. Aduh, betapa hancurnya hati Allah. Ciptaanku yang paling tinggi. Ada gambaranku di dalam manusia. Yaitu roh. Aduh, aku nggak mau mereka mati di neraka. Aku nggak mau. I love them so much. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia menjadi manusia. Dia yang mati. Karena itu Tuhan berkata, aku nggak mau si Pita mati masuk neraka. Ada gambaranku di dalam hidup si Pita. Aku mati untuk si Pita. Dan kalau Bita percaya kepada Yesus, Bita tidak ke neraka. Dan itulah kerinduan hati Tuhan. Terima kasih. Wow. Ya, Bita gimana? Saya pikir udah jelas banget ya, Bita ya. Iya tadi ada kata-kata Bita kok nggak nalar gitu ya? Ya. Kasih Tuhan bisa dinalar berarti bukan kasih yang besar dong. Makanya kan Yohanes 3 ayat 16 kan karena begitu besar. Nah, itulah kasih yang nggak bisa dinalar. Ya kan? Betul, memang harusnya kita yang binasa. Tetapi karena kasih yang begitu besar itulah maka kita diselamatkan melalui Yesus. Kita yang percaya kepada Yesus, kita diselamatkan, kita beroleh hidup yang kekal. Gitu ya Vita ya. Udah jelas banget ini penjelasan Ibu Tataryani dengan satu lagi boleh Pak? Oh iya boleh, boleh silakan. Jadi di gereja kemarin di GKII, terus ada kata-kata seperti ini. Jadi orang Kristen itu mudah katanya. Terus saya bilang, kenapa Bapak bilang seperti itu? Saya bilang. Terus Bapak ini jawab seperti ini. Kalau misalnya orang Kristen berbuat dosa, besok dia mau tobat, Tuhan ampuni dosanya. Terus kalau misalnya dia hilaf lagi, dia melakukan dosa lagi, besoknya dia mau tobat, Tuhan maafkan dosanya. Besoknya dia berbuat dosa lagi, Tuhan maafkan dosanya. Itu juga hal yang nggak masuk akal. Pas kemarin saya bilang sama kawan saya, oh jadi kalau udah mau mati aja lah kita berbuat baik, pasti dosa kita udah diampuni. Jadi kayak sepele kali gitu Pak. Iya, ya itulah yang namanya menganggap rendah anugerah ya. Nah sebetulnya kalau sebagai orang percaya ya,
tentu kita kan sudah memiliki DNA Kristus, ya. Kita tidak akan terus jatuh bangun atau sering disebut Kristen tomat ya. Hari ini tobat, besok kumat, seperti itu ya. Nah, jadi ini kalau jawaban saya, pada saat kita percaya kepada Yesus, kita tuh dipanggil ya untuk melakukan perbuatan baik. Ya, makanya di Efesus 2 ayat 8-9, kalau saya selalu gandengkan dengan ayat 10. Karena kalau ayat 8-9 tok, itu banyak orang, nggak semua orang bisa mengerti, memahami, itu dalam banget ya. Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil pekerjaanmu, itu bukan hasil usahamu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Waktu stop sampai di situ, maka itu yang menimbulkan salah persepsi. Memang benar, keselamatan itu 100% kasih karunia anugerah kita terima dengan iman, yaitu percaya kepada Yesus, tetapi kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik. Di ayat 10, karena kita ini buatan Allah, Efesus 2 ayat 10 ya, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, seperti itu ya. Nah, jadi kalau mau dipandang secara sederhananya, mudah dalam arti positif ya, ada benernya juga, mudah, yaitu kita tinggal percaya. Nah, yang sulit itu apa? Yang sulit itu percayanya, itu sebetulnya. Ya, nah, seperti itu, Bita. Ya, Bu Raska, silakan mau nambahkan. Oke, iya benar. Wah, orang Kristen ini ya gampang kali ya ke surga atau percaya. Nanti habis itu berdosa dan sebagainya seperti yang dipaparkan Bita. Benar ya, gampang sekali sama kita yang percaya, tapi tidak gampang bagi Yesus. Yesus mengorbankan nyawanya. Ya, itu satu ya. Jadi jangan bilang sama mama kita ya, "Ma, gampang kali aku lahir ya, Ma ya." Mama akan bilang, "Diem kau, sakit tahu nggak? Mama perutnya sakit tahu nggak melahirkan kau. Anak nakal memang." Nah, itu nanti jawaban mama. Jadi hati-hati. Benar ya. Bagi Yesus tidak gampang. Bagi Allah tidak gampang. Bagi kita, yes, gampang. Tapi Tuhan tidak bodoh. Ketika kita percaya, itu artinya apa? Kita percaya kepada pribadi Yesus. Dan ketika kita percaya, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, Kristus hidup di dalam hati kita, sehingga Kristus ini akan menolong kita untuk, itu dosa, wah tak mau. Mau mencuri, lihat kiri, lihat kanan, tapi di sini ada Yesus ya, mulai keringat dingin. Enggak, aku nggak mau mencuri ya. Sehingga kita terpelihara dengan rapi oleh Kristus yang ada di dalam hati kita. Memang gampang, tapi tidak gampang bagi Yesus. Dan Tuhan tidak bodoh ketika kita diselamatkannya. Dia tinggal di hati kita, jadi partner kita. Untuk apa? Untuk jaga Bita tidak jatuh ke dalam dosa. Yeah. Thank you, Bita. Oke, makasih Bu Roska. Nah, ingat ya, keselamatan diberikan cuma-cuma bukan karena murahan, tetapi justru karena sangat mahal. Itu yang tadi Bu Roska udah bilang. Nggak ada satupun di antara kita yang bisa membeli ya, karena itu dibayar oleh darah Kristus. Ya, ada lagu kan, bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, betul ya, bukan dengan emas perak, tetapi dengan apa? Darah yang mahal. Itu bagi Allah itu nggak gampang gitu ya, karena dibayar dengan darahnya yang sangat mahal. Bagi kita, ya mudah, atau saya katakan lebih enak sederhana ya. Kekristenan ini simple, sederhana ya. Nah, bagian tersulit dari kita itu ya percayanya itu, gitu ya. Oke, Vita, jelas Vita? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Aktivitas bertumbuh terus ya di dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Kristus. Ya, baik. Sepertinya waktunya sudah habis. Nah, ini ada pertanyaan, tetapi ini kenapa saya belum bacakan pertanyaan, karena ini dari Evangelis Ishak Sirait ya. Ya, karena prioritasnya ke para sisi dulu. Ini saya kenal dengan Evangelis Ishak Sirait. Ya, nanti bisa saya jawab pribadi ya, Bro Ishak ya. Oke. Ya, karena waktu sudah habis, kita akan akhiri ibadah kita.
supaya tidak lebih dari jam 1. Sudah jam 1 pas. Nah, baik, kita akan mengakhiri dengan doa penutup, dan doa penutup sekaligus doa berkat akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Tatariani. Nah, sebelum berdoa, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu Pendeta Tatariani untuk penyampaian firman-Nya. Terima kasih untuk para sisi yang dikasih Tuhan, teruslah bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Kristus. Silakan Ibu Pendeta Tatariani. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan kasih setia yang tak terhingga selalu Engkau berikan dalam kehidupan. Biarlah kami senantiasa selalu menaruhkan percaya kami kepada Engkau. Sehingga ketika kami percaya kepada-Mu, itulah yang menjadi sumber kekuatan. Sehingga kami boleh menjadi segambar dengan Engkau. Bentuklah kami, tuntunlah hidup kami melalui hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh dimampukan untuk selalu setia menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dalam kehidupan kami. Sehingga semakin banyak orang yang percaya kepadamu dan mengakui Engkau sebagai juru selamat kehidupan umat manusia. Sehingga kesaksian itu membawa sukacita bagi kami umat-Mu. Terima kasih atas kebersamaan kami pada hari ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ya, akhirnya selesai sudah ibadah VCC Club kita siang hari ini. Ya boleh kalau mau saling sapa satu dengan yang lain sebelum kita tutup Zoom-nya. Adakah Bapak Ibu Guru yang mendampingi mungkin siang hari ini? Kalau ada, kami ingin menyapa. Selain Bu Tatariani dengan Bu Merisa. Halo Ibu Merisa, nice to see you. Iya. Pak Jo, ada Ibu Elvira Diana. Oh iya, Ibu Elvira Diana. Ya, terima kasih Bu sudah hadir. Ibu Elvira mengajar di mana Bu? Boleh di-unmute? Iya. Saya mengajar di SMK 5 Palangkaraya dan juga mengajar di SMK 3 Palangkaraya. Wow, iya. Terima kasih Bu Elvira sudah mendampingi para sisi. Kemudian ini ada Ibu Winnie. Iya, Ibu Sipiasi, ada Ibu Sipiasi. Oh, Ibu Sipiasi juga hadir. Iya. Iya. Selamat datang Ibu Sipiasi, Bu Pendeta Sipiasi sudah hadir. Terima kasih Ibu Sipiasi. Iya, selamat siang. Salam. Iya, salam Ibu. Sehat-sehat Ibu ya. Ibu. Iya. Ya, maaf videonya nggak diaktifkan karena posisinya nggak di apa-apa, luar. Bu. Iya. Iya, Bu, tidak apa-apa. Oke. Kemudian ada lagi, tadi yang Winnie itu bukan Bu Guru ya? Tadi angkat tangan. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu Guru, terima kasih sudah mendampingi para siswa dan siswi. Oh iya, sebelum benar-benar kita akhiri, ada pengumuman. Pak Alexan mungkin bisa sampaikan pengumuman. Silakan. Oke, baik. Terkhusus buat para siswi ya, nanti sore seperti biasa ada kelas bahasa Inggris gratis. Bagi yang sudah mendaftar, silakan ikut, jangan lupa ya. Nah, bagi yang belum atau belum pernah dengar mungkin, ya, jadi setiap hari Jumat jam 3.30 kita ada kelas bahasa Inggris gratis. Ya, jadi barang siapa dari para sisi yang ingin bergabung, silahkan bergabung. Ini kita sudah memasuki batch yang ketiga, ya, angkatan yang ketiga. Jadi kursus bahasa Inggris ini juga disertai dengan sertifikat
tentunya ada persyaratan khusus ya untuk memperoleh sertifikat. Jadi barang siapa yang ingin ikut bergabung, silakan bergabung. Link untuk bergabung, adakah yang bisa membagikannya di golok? Iya, mungkin Bang Leo atau Bang Heri. Iya, bisa gabung ke paling gampang gabung di grup WhatsApp kita. Nanti malam ada Zoom prayer time. Iya, nanti malam gabung saja melalui grup WhatsApp. Tinggal klik saja ada grup WhatsApp di sini di kolom chat. Nanti akan langsung terhubung dengan grup Youth English Study. Iya. Iya, mungkin itu saja Pak Jo. Oke, baik, terima kasih Pak Lexon. Ya, silahkan bisa gabung di grup WhatsApp itu ya. Diklik aja, nggak bisa masuk, bisa diklik aja Bro Isa. Iya, diklik aja langsung masuk itu. Oke, Bro Isak nanti itu ya, sharing Japri sama saya ya, pertanyaannya tadi belum dijawab. Oke, baiklah kalau begitu sudah tidak ada kesulitan dalam mengklik linknya. Ya, kalau tidak ada, baiklah. Mungkin kita bisa akhiri. Dari Pak Thomas ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih untuk Bu Tata, untuk pelayanannya Bu Tata ya. Tuhan memberkati Bu Tata. Dan juga untuk para pendamping siswa, juga terima kasih kehadirannya. Kita terus bergandengan tangan untuk melayani siswa-siswi. Tuhan memberkati kita ya, Ibu. Amin. Iya, terima kasih Pak Thomas. Baik, para siswi yang dikasih Tuhan, akhirnya tibalah waktu kita untuk berpisah satu sama lain. Tetap sukacita, tetap semangat, salam sehat selalu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bisa lambaikan tangan sama-sama. Iya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya, bye. Makasih. Oke, kita hitung sampai 3 ya. 1, iya. 1, 2, 3. 3.